Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali untuk membahas kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah, eh, syarah Al-Durrah Al-Qudaimiyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah, karangan Syekh Labib Najib Hafizahullah Ta'ala, mensyarah kitab daripada karangan Syekh Ali Al-Qudaimi Nazam, ya, dalam Qawaid Al-Fiqhiyah. Baik, kita sudah memasuki kaidah yang ke-17 ya pekan ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain al-qa'idatu as-sabi'ata asyrata. Kaidah yang ke-17 ya dari kaidah kaidah fikih cabang ya. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Ya. Kaidah yang ke-17 ini itu al-khuruju minal khilafi mustahabbun, bahwa keluar dari perkara khilaf itu adalah dianjurkan atau dicintai, disunnahkan. Ya. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun, bahwa keluar dari perkara yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah termasuk perbuatan yang dianjurkan. Kata mustahab, ya, sebentar. Kata mustahab, ya, ini kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, itu sama dengan sunnah, ya, mandub, ya, dan yang sebagainya. Memang ada ulama yang membedakan definisi daripada mustahab dengan sunnah, tapi pendapat mazhab Syafi'i itu tidak membedakan antara mustahab, sunnah dengan mandub. Ya. Intinya semuanya sama, yaitu ma'uthiba ala fi'lihi wala ya'sa wala yu'atsamu ala tarkihi. Ya. Jadi diberikan pahala jika dikerjakan dan dia tidak mendapatkan dosa jika dia meninggalkannya. Baik, mal khuruju minal khilaf. Nah, khilaf di sini adalah suatu yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Nah, ada khilaf ulama, ya. Di sini khilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, ya. Mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Dan ada khilaf, ya, khilafnya ada dua macam, ya. Yang pertama, asyad al-asyad ma'al adna. Jadi pendapat mazhab Syafi'i itu yang lebih lebih syadid, ya, lebih apa ya, saya bahasakan itu lebih strict lah, ya. Pendapat yang menyelisihi itu adna, lebih di bawahnya. Contoh misalkan pendapat mazhab Syafi'i di sini wajib, ya. Pendapat di luar mazhab Syafi'i itu sunnah. Nah, ini satu, al-asyad ma'al adna. Yang kedua adalah kebalikannya, al-adna ma'al asyad, ya. Yang lebih ringan dibandingkan dengan lebih sulit lah, gitu ya. Misalkan pendapat mazhab Syafi'inya di sini sunnah, ya. Di sini wajib. Ya, pendapat yang menyelisih itu wajib.
ya. Atau sunnah atau eh, apa ya? Dia secara dalil asal dia mubah. Ya, secara dalil asal dia mubah. Tapi nanti dia menjadi sunnah. Nah, karena kaidah ini, gitu ya. Oke, perbedaan pendapat yang pertama dulu, yang al-asyad ma'al adnah, yang dari yang wajib menjadi apa? Yang pendapat madzhab Syafi'inya wajib misalkan, sedangkan pendapat yang lain itu sunnah. Maka di sini kaidah ini tidak berlaku karena tidak mungkin kita berpindah dari yang wajib menjadi yang sunnah, ya. Artinya berpindah yang menjadi lebih rendah. Nah, ini maksudnya dalam koridor mazhab ya, dalam koridor mazhab. Kalau kaitannya taklid ke mazhab yang lain, nah itu apa? Itu beda cerita ya. Itu beda cerita. Ini maksudnya ini dalam satu frame mazhab ya. Jadi ketika mazhab Syafi'i sudah menyimpulkan bahwa hukum ini adalah wajib ya, maka perbedaan pendapat yang lain menyatakan sunnah, nah ini tidak berlaku kaidah ini, tidak berlaku kaidah ini. Artinya, oh karena ini wajib, yang lain menyatakan sunnah berarti kita anggap oh jadi perkara ini jadi sunnah, enggak, ya, tidak seperti itu, ya. Nah, yang berlaku kaidah ini adalah ketika perbedaan madhab di pendapat madhab Syafi'i ini pendapatnya lebih ringan dibandingkan dengan pendapat di luar apa madhab Syafi'i. Misalkan tadi madhab Syafi'i menyatakan ini sunnah, bahkan kesunahannya ini tidak ada dalil khusus. Jadi misalkan secara secara perkaranya ini mubah, ya. Tapi karena ada pendapat yang menyatakan ini wajib, sehingga berubah menjadi dari mubah menjadi sunnah. Nah, berlakulah kaidah ini. Ya, keluar dari perkara yang dikhilafkan oleh para ulama, maka itu adalah satu hal yang sunnah. Gitu. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi eh, kaidah ini berlaku untuk khilaf yang seperti ini al-adna ma'al asyad. Bukan yang ini. Baik. Ma'anal qaidah. Arti dari kaidah ini, annal mar'ah qad yatrukul akhdha bimadhhabihi wa ya'khudhu bimadhhabin akhar talaban lil ijtima'i wa adami tafarruqi. Ya, bahwa seseorang ya terkadang dia qad yatruku, terkadang kita artikan terkadang ya, karena qad ketika bertemu dengan fi'il mudhari artinya terkadang lit taklil ya. Terkadang meninggalkan madhabnya dan mengambil madhab yang lain untuk apa? Untuk demi terjalinnya eh, ijtima ya, persatuan, wa adami tafarruq dan juga menghindari perpecahan, wa tahsilan lil wara'il matlubi syar'an dan untuk mendapatkan apa kewaraan yang itu dituntut oleh syariat, ya. Wa hadhil qaidah tujassidu wahdatal ummah wa murunatal fiqhil islami fit ta'amuli ma'al ara'il mukhtalifah. Dan kaidah ini ya, ini bagaimana menggambarkan apa persatuan umat dan fleksibilitas ya fikih Islam dalam bermuamalah dengan pendapat yang berbeda gitu ya, pendapat yang berbeda. Jadi kalau konteks tadi ini ada di apa muallif ya menerangkan kaidah ini ada dua perspektif ya. Ada dua perspektif, bahwa perspektif pertama ketika apa ada dua perkara nih ya. Ada dua perkara. Kita menyatakan itu mubah dan orang lain menyatakan itu wajib, maka ketika kita mengambil pendapat tengah-tengah nih, sudah kita tetap ambil karena ada menyatakan wajib, maka kita anggap itu sunnah. Nah, ini menghargai pendapat apa? Pendapat orang lain. Yang kedua yaitu apa? Kan kita menyatakan ini mubah secara asal ya, dan orang lain menyatakan itu wajib ya. Eh apa? Secara kewaraan ketika kita kalau hanya mubah saja kan ketika kita meninggalkan dan ketika melakukan secara pandangan kita, oh ini nggak berdampak apa-apa. Tapi bisa jadi pendapat orang lain itu apa?
benar yang menyatakan wajib. Maka ketika kita mengambil pendapat tengah-tengah, ya udahlah saya jalankan saja bukan karena kewajiban, tapi bisa jadi pendapat orang lain itu benar, ya pendapat mazhab yang lain itu benar, maka saya ambil jalan tengah. Saya tetap melakukan hal tersebut, ya, demi apa? Apa menghilangkan tanggung jawab saya, ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu warok, ya itu warok. Jadi yang pertama itu menghargai pendapat orang lain. Nah, yang kedua itu adalah kewarok. Nah, ini tidak berlaku kalau misalkan dua dua pendapat ini saling kontradiksi. Satu misalkan menyatakan wajib, satu menyatakan haram. Nah, ya ini tidak berlaku apa kaidah ini. Ya, karena bagaimana? Karena misalkan dalam perspektif kita itu wajib, dalam perspektif orang lain itu haram, misalkan. Ya, atau misalkan dalam perspektif kita itu sunnah, ternyata dalam perspektif orang lain itu haram. Jadi yang berlaku adalah misalkan mubah, ya, secara asal misalkan ini mubah, nah tapi ada yang menyatakan wajib, maka sunnah bagi kita untuk melaksanakan. Ya, kita ambil pendapat tengah-tengah, itu sunnah. Atau mubah, secara asal mubah, tapi ada pendapat orang lain yang menyatakan haram, maka kita ambil pendapat yang tengah-tengah, yaitu makruh, menjadi makruh. Jadi naik tingkat yang tadinya mubah menjadi makruh, ya. Berlakunya di situ. Tapi kalau misalkan satunya wajib, yang satu menyatakan haram, nah ini tidak berlaku, ya, yang tidak berlaku. Karena dua pendapat ini saling kontra kontradiksi, ya. Kita melakukan sesuai dengan keyakinan, nah kita saja, ya. Eh, atau tadinya sunnah sunnah biasa, ya, tapi ada yang menyatakan ini wajib, ya, wajib. Nah, maka berpindah sunnahnya ini menjadi sunnah muakkad, ya, menjadi apa? Sunnah muakkadah. Contoh misalkan eh, apa? Sholat witir, ya, sholat witir itu sunnah, kita nyatakan sunnah. Tapi karena ada khilaf Hanafi yang menyatakan wajib, maka yang tadinya kita nyatakan sebagai sunnah biasa, naik tingkat menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang memang ditekankan, ya. Intinya itu, ya. Jadi al-khuruju minal khilafi mustahabun ini berlaku ketika apa? Ketika yang tadi misalkan mubah menjadi sunnah atau mubah menjadi makruh, karena ada pendapat yang menyelisihi. Misalkan mubah menjadi sunnah karena ada pendapat wajib, mubah menjadi makruh karena ada haram, pendapat haram. Nah, ini tidak berlaku ketika salah satunya menyatakan wajib, satu menyatakan haram, ya. Baik. Eh wa anna al-khilaf al-fiqhi laisa maqsudan li dzatihi bal aslamu dinan wal abra'u li dhimmah wal khuruju minhu. Ya. Perbedaan pendapat fikih ini memang bukan tujuan asalnya, ya. Nah, akan tapi apa yang lebih selamat secara agama dan lebih membebaskan tanggungan kita secara agama itu adalah keluar dari perbedaan pendapat tersebut, ya. Keluar dari perbedaan pendapat tersebut. Ya, kita ambil pendapat yang lebih kuat, lebih lebih berat, nah, gitu, ya. Kita ambil pendapat yang lebih berat. Kalau misalnya pendapat kita ringan, maka kita ambil pendapat yang lebih berat. Kalau pendapat kita sudah berat, ya kita nggak perlu lagi untuk mengambil pendapat yang ringan, kan gitu, ya. Nah, dalilnya apa? Yaitu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi tinggalkan apa yang meragukanmu daripada apa yang tidak meragukanmu. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, yustadallu bihadza ala anna al-khuruj min khilafil ulama afdal li'annahu ab'ad ani syubhah atau ab'ad min syubhah. Nah, diistidlalkan atau didalilkan dari eh, sabda Nabi Muhammad SAW ini, bahwa keluar dari perkara yang dikhilafkan atau diperselisihkan ulama itu apa? Itu lebih mulia, ya. Karena apa? Karena itu lebih dapat menjauhi daripada syubhat, ya. Syubhat itu kan eh, suatu perkara yang nggak jelas, abu-abu, ya. Kalau ulama itu mendefinisikan itu apa? Syubhat itu ma asbahat dalil wali sabid dalil. Sesuatu yang menyerupai dalil padahal itu bukan dalil, ya. Suatu yang menyerupai
bukti padahal itu bukan bukti. Itu namanya syubhat. Ya, masih abu-abu dia, ya kan? Apa di dalam hadis itu kan eh, dikatakan bahwa di apa dipermisalkan ra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih, ya. Ada orang yang menggembala kambing tapi di dekat pekarangan orang lain, di dekat pekarangan orang lain. Nah, dia yushiku an yarta'a fih. Nah, gembalanya itu hampir-hampir saja akan apa memakan rumput dari pekarangan orang lain tadi, ya. Kama ditakwa syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdih. Maka barang siapa yang dia menjauhi perkara syubhat, maka dia telah mensucikan dirinya dan agamanya, kehormatannya dan juga agamanya, gitu ya. Nah, itu perkara syubhat. Jadi kalau misalkan di kita, misalkan tadi, oh pendapat kita lebih rendah, lebih ringan, sedangkan pendapat orang itu lebih afdol, lebih apa, lebih berat. Nah, maka kita ambil pertengahan. Oh ya, kita tetap lakukan, ya. Kita tetap lakukan, bukan karena menyelisih keyakinan kita, akan tetapi apa, da, apa untuk menghindari daripada apa khilaf ulama, dan menghindari dan lebih selamat gitu, ya, lebih aslam dan lebih abro oleh zimmah gitu. Baik, min tatbiqatil qaidah. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dari kaidah ini, ya. Yang pertama, la yajibu al-istinja'u minal khariji ghairil mulawwathi. Ya, bahwa tidak wajib, ya, istinja, cebok, ya, dari sesuatu yang keluar keluar dari dua lubang, ya, ghairil mulawwath. Yang keluar ini, sesuatu yang keluar ini itu tidak terkotori sama sekali. Mungkin kita masih berpikir, gimana? Nggak terbayangkan mungkin kan. Tapi kalau seandainya terjadi, ya, misalkan makan biji, ya. Dan biasanya kalau biji kemakan, keluar juga biji gitu ya. Karena nggak sempat terkunyah gitu. Dan ketika di lambung pun juga tidak sempat tidak diolah gitu ya oleh lambung. Nah, keluarlah biji juga. Nah, tapi ketika biji itu keluar, misalkan tanpa terkotori oleh apapun, sama kotoran yang lain. Nah, memang kondisi ini jarang, nadir ya. Tapi ketika itu terjadi, maka tidak wajib untuk istinja. Ya, tidak wajib gitu ya. Lakin yustahab. Urujan minal khilaf. Tidak wajib, tapi disunnahkan. Ya, tadinya, misalkan tadinya mubah, ya, secara perkara itu tanpa melihat khilaf ulama yang lain dinyatakan misalkan mubah. Tapi karena ada khilaf ulama yang menyatakan itu wajib, maka berpindahlah dari mubah tadi, ya, menjadi apa? Sunnah. Ya. Khurujan minal khilaf, keluar dari perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Kemudian an-naflul mutlak, ya, bahwa sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini artinya dibebaskan, ya, sholat sunnah apa saja, ya, sholat sunnah apa saja. Yang penting dia tidak terkaitan dengan waktu, ya. Kita mau sholat sunnah misalkan di waktu ba'da zuhur misalkan, kita sholat sunnah kita saja, ya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, contohnya sholat tahajud, ya, itu sholat sunnah mutlak. Terusnya sholat apa lagi? Misalkan sholat hajat, itu sholat sunnah mutlak gitu ya. Nah, dia tidak ditentukan oleh waktu, dia tidak berkaitan dengan waktu. Itu sholat sunnah mutlak dan tidak eh, ada sebabnya, gitu ya. Dan tidak ada sebabnya. Nah, naflul mutlak laisa manhiyan anhu. Nah, itu tidaklah terlarang apa fil haram fi awqatin nahi mutlaq. Nah, tidaklah terlarang, ya, dilakukan di tanah haram. Di tanah haram jika dilakukan ketika dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Kan kalau waktu-waktu terlarang, an-naflul mutlak itu dilarang. Misalkan kita eh, mau sholat sunnah gitu saja, ya, tapi setelah sholat asar, setelah sholat asar di waktu asar. Nah, itu kan nggak boleh, haram, ya.
Tapi ketika kita lakukan ini di tanah haram, pendapat Madzhab Syafi'i itu tidak haram, tidak terlarang. Nah, lakin fi'luhu fihi fi tilkal awqat khilaful aula khurujan minal khilaf. Akan tetapi itu dikerjakan di waktu-waktu tersebut di tanah haram. Nah, bukan sunnah, tapi apa hukumnya? Khilaful aula, menyelisihi yang afdol. Kenapa? Karena keluar dari perkara yang diselisihkan oleh para ulama. Oke, di sini ada apa istilah khilaful aula. Jadi, dalam mazhab Syafi'i ada makruh, ada khilaful aula. Ya, ini sudah sering saya jelaskan di kajian Fathul Muin ya. Eh, kalau makruh itu dia larangannya khusus memang ada larangan secara khusus. Jadi jangan makan sambil berdiri, nah, gitu ya. Nah itu berarti kan ketika ada larangan itu maka jatuhnya menjadi makruh ya. Nah tapi ketika tidak ada larangan ya, ketika tidak ada larangan maka tapi ini menyelisihi tadi menyelisihi pendapat orang lain yang menyatakan haram ya, yang menyatakan haram. Nah maka berpindah deh, ya, berpindah yang tadinya mubah menjadi apa? Khilaful aula. Ya, khilaful. Karena kenapa kenapa tidak dinyatakan makruh? Karena larangannya tidak eksplisit ya, tidak secara langsung. Dia larangannya diambil dari apa? eh tadi apa namanya? Karena adanya pendapat yang lain yang menyatakan haram. Ya, yang menyatakan haram sehingga kita menghukuminya sebagai khilaful aula, menyelisihi yang utama, ya, menyelisihi yang utama. Konsekuensinya apa? Kalau makruh itu dia tidak mendapatkan pahala, sedangkan khilaful aula dia mendapatkan pahala. Ya, dia masih mendapatkan pahala atau dia tidak menggugur ya tadi eh, dia tidak menggugurkan pahala ya, tetap mendapatkan pahala. Tapi alangkah lebih baik kalau misalkan dia tidak melakukan itu. Ya, alangkah lebih baik kalau misalkan dia tidak melakukan itu. Gitu. Ya, jadi konsekuensinya seperti itu. Ya, antara makruh dengan khilaful aula. Jadi yang ini nahyun maksud ya, nahyun maksud. Kalau ini nahyun uh, ghairi ghairu maksud. Baik, selanjutnya yaitu qasru sholati afdal. Nah, yang contoh ketiga ya, qasru sholati afdal min itmamiha idza kanat idza kanat masafatu safari thalatha marahil afwan thalatha marahila khurujan min khilafi Abi Hanifah. Nah, eh, mengqasar salat. Nah, ini kan ada perkara ya. Apakah qasar salat lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Ayyuhuma afdol? Al-qasar walal itmam? Ya. Mana yang lebih utama? Apakah mengqasar salat atau menyempurnakan salat ketika kita safar? Ya, ketika kita safar. Itu mana yang lebih utama? Apakah qasar, meringkas atau menyempurnakan? Nah, secara asal ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i ini kaidah ya, bahwa al-azimah hukum hukum asal, al-azimah ya hukum asal ini aula ya, hukum asal itu apa lebih utama sehingga al-itmam au aula ya, bahwa menyempurnakan itu lebih utama, menyempurnakan lebih utama, boleh kosor tapi menyempurnakan lebih utama karena kaidahnya al-azim atau aula ya, hukum asal itu dia lebih utama dibandingkan dengan rukhsah ya. Nah tetapi ada khilaf Abu Hanifah
ya, bahwa ketika apa jarak safarnya itu dia 3 marhalah atau lebih. Hmm, 3 marhalah, ya. 3 marhalah itu sekitar, bentar, ini pokoknya udah di atas 80 tapi di atas 100 ya. Ehm, Sudah apa? Maqadir syar'i. Marhalah, ya, marhalah itu qala Ibnu Abidin min al-Hafnafiyah qala fi nihaya ayat at-taqdir bi thalathi marahila qaribun min at-taqdir bi thalathati ayyam li'anna al-mu'tad في السير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصا في أقصر أيام السنة كذا في المبسوط وكذا في فترة المقامة. آه، Thamaniyata farasikh. Oke, 8 farsakh ya. 8 farsakh itu 1 marhalah. Ya. Hmm. Kalau satu farsakhnya itu sekitar 5,7 nih ya, 5,7 kilometer. Hmm. 5,7 dikali 8 ya. Itu 1 marhalah. Dikali tadi 3 ya. Nah, 136. Sekitar 130-an ya. 130-an kilometer. Ini kalau 80 itu batas minimal ya. Terus 80 ke mungkin 120. Nah, itu masih lebih afdol itmam. Ya, tapi kalau ketika ada 136 tadi atau ada 3 marhalah ya, 3 marhalah, maka di sini apa lebih utama qashar ya, atau meringkas sholat itu lebih utama daripada menyempurnakan kalau misalkan jarak safarnya itu apa tiga marhalah. Jadi berdasarkan apa, informasi tadi ya, 1 marhalah itu sekitar 5,7 kilometer, kemudian dikali 8 karena 1 marhalah itu 8 farsakh ya, 8 farsakh tinggal dikali 8 dikali 3 nah, itu keluarlah angka 136 ya, kurang lebih khurujan min khilaf ya Abi Hanifah, karena keluar daripada khilafnya Abu Hanifah. Nah, berarti yang tadinya itmam lebih aula pindahlah jadi qasar, itu lebih aula, lebih utama. Idh yujibul qasra hina idzin, karena Abu Hanifah mewajibkan meringkas sholat ketika itu, yaitu ketika jaraknya 3 marhalah. Baikkan natil masafatu marhalataini. Nah, kalau misalkan masih 2 marhalah, ya masih 2 marhalah, faitmamu sholati afdol min qasriha, maka menyempurnakan sholat lebih utama daripada mengkosornya, ya, daripada apa? Mengkosornya. Khurujan min khilafihi aidan fi ijabihi litmam. Karena apa? Eh, Keluar juga dari apa? Perbedaannya Abu Hanifah yang mewajibkan itmam. Karena dia baru mewajibkan qasar itu ketika 3 marhalah ya, ketika 3 marhalah. Artinya sebelum 3 marhalah bukan boleh qasar atau boleh itmam, enggak. Dia wajib itmam kalau mazhab Abu Hanifah. Kurang dari 3 marhalah wajib itmam. Kalau udah sampai 3 marhalah maka wajib qasar. Ya. Jadi cuma dua ya pilihannya. Cuma dua pilihannya yaitu imma qasar wa imma itmam. Itmam ketika kurang dari 3 marhalah, qasar ketika tiga tiga marhalah. Ya. Hmm, coba ya.
Oke, saya coba masih mau cari benar apa enggak 136 ya kilometer 3 marhalah itu. Hmm, tadi hmm, kita lihat di referensi yang lain. Hmm, oke. وصام قيل في الميل إنه 3500 ذراع وهي من رأس أطول. أوكي. والفرسخ. آه. والمرحلة بريدان والبريد 4 فراسخ. الفرسخ 3 beda-beda ya. Bentar. Hmm. Ada yang beda-beda ini. Ada 15 farsakh, kila 18 farsakh, 21 farsakh. Bentar. Beda-beda ya. Hmm. Ada yang bilang 80 kilometer, ada yang bilang 100, ada yang bilang 120. Ya, pada intinya apa? Lebih jauh ya daripada hitungannya mazhab Syafi'i. Ya, karena kan kalau mazhab Syafi'i itu marhalatnya ini, ya. 2 marhalah, sedangkan mazhab Abu Hanifah itu 3 marhalah, ya. 3 marhalah itu ya 3 hari ya. Ya, 3 marhalah itu 3 hari. Kalau 2 marhalah itu berarti 2 hari sebenarnya. Ya. Itu pada zaman dulu ya, pada zaman dahulu. Kalau sekarang mah nggak bisa pakai hitungan hari, jam sekarang mah ya. 1 jam saja sudah sampai ya, ratusan kilometer. Pakai wush aja itu, jaraknya hampir udah lebih dari 100 kilometer ya. Lebih bisa setengah jam. Ya. Kalau sekarang perbedaannya siapa yang menanggung utangnya kan gitu. Oke, contoh yang keempat. Yusannu li zawji alla yadkhula bi zawjatihi hatta yadfa'a ilaiha syai'an min as-sadaq khurujan min khilafi man aujabahu. Ya, disunahkan bagi suami ya tidak menggauli alla yadkhula bi ya. Kalau dakhala bi artinya menggauli, tidak menggauli istrinya sampai dia membayarkan eh, separuh daripada maharnya. Separuh daripada maharnya. Khurujan min khilafi man aujabahu, keluar daripada khilaf yang mewajibkan membayar apa mahar sebelum dia menggauli istrinya. Ya. Jadi apakah wajib ya? Apakah wajib kalau serah terima mahar itu tidak wajib saat akad ya? Tidak wajib saat akad, sunnah ya, tapi tidak wajib. Nah, ketika dia mau misalkan dia belum belum membayarkan maharnya, tapi dia mau apa?
mau menggauli istrinya. Nah, apakah di sini boleh dia boleh menggauli istrinya sebelum dia membayarkan maharnya, atau dia harus membayarkan mahar dulu baru dia boleh mem- menggauli istrinya? Khilaf ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan boleh menggauli istrinya tanpa harus serah terima maharnya walaupun sebagian. Ada yang menyatakan apa? Wajib ya, sebelum menggauli istrinya harus minimal sebagian maharnya itu harus sudah diserah terimakan kepada istrinya. Nah, karena ada khilaf seperti ini maka disunahkan tidak menggauli istrinya sebelum dia membayarkan sebagian daripada maharnya ya. Baik. Kemudian yang kelima, yusanul isyhadu ala raja'ati khurujan min khilafi man aujabahu. Disunahkan untuk menyertakan saksi dalam rujuk ya. Kenapa khurujan min khilafi man aujabahu, keluar daripada perbedaan ulama yang mewajibkan saksi dalam rujuk ya. Jadi ketika misalkan rujuk, apakah wajib ada saksi atau tidak? Ini kan khilaf ya, khilaf. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan tidak ya. Nah, karena ada yang menyatakan wajib, nah, kalau mazhab Syafi'i tidak wajib kan. Tapi karena ada yang menyatakan wajib, maka dia yang tadinya mubah ya berpindah menjadi sunnah ya karena ada khilaf yang mewajibkannya ya. Hmm. Ya, kemudian tanbih ya. Nah, di sini ada not ya, catatan perlu diperhatikan, disyaratkan yushtaratu lil akhdhi bihadhil qaidah syurutan ya, bahwa eh, disyaratkan mengambil kaidah ini ada beberapa syarat ketentuan ya, S dan K gitu kan, syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, an yakuna ma'khadhul khilafi qawiyan, bahwa dalil ma'khadh ya antara pendapat yang berselisih itu, pendapat yang menyelisihi itu kuat ya. Dalilnya apa? Sama-sama kuat nih. Bi antakuna adillatul mukhtalifin mutaqaribatal quwwah ya. Dalil antara pendapat yang berselisih ini itu secara kekuatan itu mendekati lah ya. Secara kekuatan apa? Sama-sama mendekati ya. Kemudian yang kedua, alla yu'addiya mura'atul khilafi ila kharqil ijma'. Jangan sampai ya eh, apa perbedaan atau mengambil menganggap perbedaan pendapat ini jangan sampai menyebabkan dilanggarnya ijma ulama. Dilanggarnya apa? Ijma ulama. Eh, ini namanya dalam usul fikih namanya ihdats qaul tsabits. Apa? Eh, membuat ya pendapat ketiga. Ya, membuat pendapat ketiga. Membuat. Jadi misalkan sebenarnya khilafnya cuma dua. Satu misalkan eh, A ya pendapatnya A, satu B. Nah, ihdath qaul tsalits itu dia membuat win-win solution sehingga menjadi ada pendapat C. Nah, dari dahulu sampai pendapat ini belum muncul, ini cuma ada dua pendapat. Tiba-tiba ada pendapat C ini. Nah, ini namanya ihdath qaul tsalits. Ya, membuat pendapat ketiga. Nah, ini tertolak menurut jumhur ulama. Ya, tertolak menurut jumhur ulama. Nah, ini maksudnya itu ya. Jadi tidak boleh sampai muraatul khilaf ini menyebabkan melanggarnya ijma ulah ijma ulama. Nah, sayangnya mu'alif di sini tidak menyebutkan contoh ya. Nah, tapi intinya itu ya. Jangan sampai ketika kita menganggap pendapat orang lain jangan sampai ada memunculkan pendapat baru ya,
di luar kesepakatan para ulama. Baik. Yang ketiga, alla yu'addi al-khuruju minal khilaf ilal wuku' fi khilafin akhar. Nah, jangan sampai keluar daripada perkara yang diperselisihkan ini itu menyebabkan perselisihan yang baru. Ya, ini perselisihan karena kita ingin, sudah deh, eh, kita pengen keluar dari khilaf ini, tapi menimbulkan khilaf yang baru, ya, khilaf yang baru. Kemudian yang keempat, alla yu'addiyal khuruju minal khilafi ilal wuku' fi mukhalafati sunnatin sharihah au irtikabin makruh. Ya, jangan sampai keluar daripada khilaf ini, ya, sampai dia menyelisih sunnah yang sharihah, ya, sunnah yang jelas, atau melakukan hal yang dilarang. Makruh di sini bukan cuma makruh saja, karena makruh itu ada dua, ya, makruh tanzih sama makruh tahrim. Makruh yang, ya, makruh, ya, yang selama ini kita ketahui bahwa ketika dikerjakan tidak dapat dosa, tapi ketika ditinggalkan dapat pahala. Atau makruh tahrim. Makruh tahrim itu sama kayak haram, ya, sama kayak haram. Jadi ketika kita lakukan dapat dosa, kita tinggalkan dapat pahala. Nah, makanya tadi, nah, ini poin yang sudah saya notice di awal, bahwa ketika kita perbedaannya dari adna, dari asyad ke adna, ini nggak bisa dari yang lebih, dari yang lebih apa, eh, tadi apa? Lebih bukan lebih kuat tadi, apa, lebih apa? Lebih berat, ya, menjadi lebih ringan, yang khilafnya lebih ringan. Nah, ini tidak bisa karena menyelisihi apa? Nah, sunnah, ya. Atau ini menyebabkan apa? Menyebabkan kita melakukan suatu perkara yang dosa. Yang tadinya wajib, ya, satunya menganggap ini sunnah. Ketika kita berpindah ke yang adina, berarti kan kita menyelisih yang wajib. Kalau menyelisih yang wajib itu apa? Haram, kan? Gitu, ya. Maka ini hanya bisa ketika dari yang ringan ke yang berat. Ya, dari yang ringan ke yang berat. Baik, saya kira cukup. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan? Tafadhol. Oke, kalau tidak ada, kita cukup sampai sini dulu, ya. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Kita akhiri membaca hamdalah doa kafir majelis. Alhamdulillah, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.